Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhanku, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Atas seluruh bumi. Atas seluruh bumi. Dimuliakan Engkau atas seluruh bumi. Haleluya. Kami kami bersyukur sebab Engkau
kekal selama-lamanya. Haleluya. Kau segalanya. Lebih dari segalanya, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku pujikan, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Sekali lagi katakan, ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Kau dambaan hati kami, oh. Kau
bersyukur sebab Engkau baik. Haleluya. Kau kerinduan bagi kami. Kami menginginkanmu lebih dari segalanya. Oh, Yesus, Allahku selamatku. Engkau Ibu dalam Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Oh, Kaulah segalanya, tak tergantikan. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau berdaulat di atas semuanya. Terima kasih Tuhan, di atas seluruh jaringan internet ini pun Engkau berdaulat. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kehadiran-Mu begitu berharga dalam hidup kami. Kalau kami boleh memandang Engkau setiap pagi dan mendengarkan perkataan-perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan. Apa yang sudah Engkau katakan bagi semua kami dari hari ke sehari. Kami tahu Engkau sedang datang memurnikan kami. Karena Engkau sudah memilih kami. Engkau sudah menetapkan kami
sejak dari semula. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sudah mengundang kami masuk ke dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Dan kami sudah ada di dalamnya sejak pertama kali ketika Engkau mengundang kami. Biarlah kiranya setiap kami boleh menjadi kelima gadis yang bijaksana yang mempersiapkan minyak senantiasa. Yang mempersiapkan cadangan minyak di buli-buli. Sehingga kami dapat mengiring Engkau terus. Mengiring Engkau dan Engkau berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Biarlah kiranya kami merendahkan hati kami semua. Semua kami yang ada di sini. Siapapun tidak terkecuali. Kami boleh mengakui Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tidak bisa selamat dari dunia ini. Terima kasih kalau Engkau memasukkan kami ke dalam bahtera. Sehingga Engkau melindungi kami dari hari pencobaan yang akan datang, yang sedang datang melanda seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah meneguhkan, menguatkan dan meneguhkan hati kami. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang berkuasa atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Silakan. Terima kasih Tuhan. Silakan. Engkau mengajari kami kembali. Kami tundukkan hati dan pikiran kami di bawah pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami menghormati Engkau. Kami menantikan setiap perkataan-perkataan sebagai makanan bagi kami. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami percaya Engkau mau berbicara bagi kami. Itu anugerah-Mu bagi kami. Haleluya. Amen. Baik, puji Tuhan ya. Saudara bisa di radio ya, namun Zoom-nya tetap saya buka untuk ini ya, untuk rekamannya. Haleluya. Kita tidak tahu sampai kapan ya. Karena memang ini ada saya dengar dari beberapa orang ya, teman-teman bahwa oh ya, suara di radio bagus ya. Baik. Jadi mungkin saudara bisa minimize ini ya, Zoom-nya, karena sepertinya Zoom-nya putus-putus ya. Jadi tapi rekamannya nanti ini bagus ya. Rekamannya tetap akan bagus nanti ya. Ada videonya seperti itu ya. Nah, saudara, ada satu hal saudara yang sepanjang hari kemarin saudara, ada hal di hati saya saudara, bahwa memang benar-benar kita sedang menyaksikan Tuhan itu sendiri
memperkenalkan atau menyatakan dirinya, saudara. Benar-benar, saudara, seluruh ciptaan sedang menyaksikan kemuliaan Tuhan, saudara. Dia berdaulat di atas semua. Kalau di waktu-waktu yang lalu mungkin pengertian kita begitu takut dengan segala sesuatu yang sedang terjadi. Tetapi Tuhan berkata, ini aku. Aku tidak akan menyembunyikan diri lagi. Sulit sekali memang, saudara, bagi seorang manusia untuk menjadi bejananya dia. Ada satu perasaan yang gentar sekali, saudara. Karena di satu sisi, saudara, manusia mana yang bisa menampung dia. Jadi, saudara, mari sama-sama kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebelum saudara kita lanjutkan, saudara, saya ajak. Haleluya. Siapa yang mutunya saya ya? Haleluya. Sebentar ya. Saya tadi termute, kenapa ya? Saya host kan? Ya, saya host kok. Oke. Oh, tadi sempat terputus ya. Baik. Soalnya langsung mute. Oke, baik ya. Tapi di radio sepertinya lancar ya. Jadi teman-teman boleh di radio ya. Baik. Saudara, Yesaya pasal 42 ya. Ya. Yesaya pasal 42 ayat yang ke-14 ya. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri. Aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau megah-megah, mengah-mengah, dan megap-megap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuhan-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Saudara, firman Tuhan ini berkata bahwa ternyata pernah ada satu masa di mana Tuhan sendiri dikatakan membisu sejak dahulu kala. Berdiam diri, dia menahan hatinya. Saudara, tentu ada akibatnya, saudara. Memang dia berdaulat atas segala sesuatu. Tetapi karena kalau dia bertindak, saudara,
Akibat tindakannya yang pertama ketika dia mengusir salah satu anggota keluarga dari kerajaan sorga, maka terjadi satu kekacauan yang sangat memilukan hati Tuhan. Sehingga dia pernah mau membinasakan semua. Dan itu ternyata Alkitab kita menerangkan bahwa itu memilukan hati Tuhan. Saya percaya kita mengerti arti kata pilu. Seperti yang saya pernah jelaskan kepada saudara. Hati Tuhan pilu. Pada waktu itu saudara, saya menerangkan kepada saudara tentang lagu. Tahukah saudara, firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua, saudara. Ketika Tuhan mengucapkan, tetap yang namanya pedang bermata dua tetap kena kepada orang yang memakainya. Jadi saudara, biarlah kiranya setiap kita boleh bersama-sama memikul bebannya Tuhan, saudara. Dari dulu saudara, dia selalu disalahartikan. Jadi salah mengerti oleh miliknya sendiri. Oleh kepunyaannya sendiri. Tahukah saudara, manusia memang tidak mengerti, tidak mengenal siapa dia sama sekali, saudara. Kalau bukan dia yang menyatakan dirinya sendiri. Saudara, itulah sebabnya ada ayat ini yang mengatakan dia berdiam diri. Dia membisu. Dia menahan hatinya. Oleh karena dirinya juga, saudara. Di dalam peristiwa Ayub kita melihat bagaimana ketika ketiga orang sahabatnya Ayub tidak mengatakan yang benar tentang dia. Walaupun mereka mengucapkan perkataan-perkataan firman Tuhan mungkin. Saya tidak tahu mereka belajar dari mana. Tapi saudara, dari perkataan-perkataan yang mereka ucapkan itu saudara, itu perkataan-perkataan yang baik. Ya. Nah, kenapa saudara perkataan-perkataan teman-teman Ayub ini boleh dimasukkan di dalam kitab dan termasuk dalam Alkitab, saudara? Itu tidak terjadi begitu saja, saudara. Kenapa perkataan para rasul-rasul termasuk dalam Alkitab kita boleh dikategorikan sebagai firman Tuhan? Karena begitulah definisi daripada Alkitab ketika Alkitab itu dibukukan, saudara. Kan masih banyak perkataan-perkataan yang lain. Tetapi saudara, perkataan-perkataan yang lain atau tulisan-tulisan yang lain, surat-surat yang lain, ada di antara surat-surat itu memang tidak dimasukkan ke dalam Alkitab. Karena memang pada waktu itu kualitas daripada jemaat Tuhan atau umat Tuhan itu masih sangat jauh sekali gitu. Sehingga nanti bisa menimbulkan penyesatan-penyesatan. Karena
Rasul Paulus juga, Rasul Petrus juga mengatakan bahwa tulisan-tulisan Paulus itu telah disalah mengertikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, saudara. Nah, itulah kondisinya di mana manusia tidak mengerti bahwa segala sesuatu itu ada di dalam dia. Segala sesuatu dari dia, oleh dia, bagi dia. Sehingga saudara, ketika orang-orang salah mengartikan, salah berbicara, itu sesuatu yang sangat fatal bagi Tuhan. Tahukah saudara sesungguhnya apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Tuhan datang, saudara, tidak disadari oleh semua orang. Atau kalau boleh saya katakan tidak disadari oleh kebanyakan orang. Karena memang dia datang dia itu dari atas, saudara. Ketika dia datang, karena tidak pernah atau hanya Yesus satu-satunya yang datang dari atas. Sehingga bahasanya dia itu tidak dimengerti. Saya berusaha pelan-pelan menjelaskannya. Karena saudara, saya sembari memfokuskan saudara perhatian saya kepada apa yang mau dia katakan. Kenapa saudara? Banyak di antara kita ketika beberapa hari belakangan ini, saudara, mulai agak bingung gitu. Karena memang saudara belum pernah kita mengalami apa namanya benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Benar-benar Tuhan yang mengajar langsung, belum pernah, saudara. Selama ini kita hanya diajar oleh manusia yang mendapatkan pewahyuan, yang mendapatkan perenungan. Sehingga saudara, si manusia yang mendapatkan pewahyuan ini, termasuk para rasul, orang-orang hebat di masa yang lampau. Tahukah saudara, bagi mereka keadaan seperti sekarang ini juga misteri, saudara. Jadi saudara, ketika kita ada di masa ini, benar-benar saudara, kita semua mesti tunduk. Saya sendiri, saudara, benar-benar menundukkan diri saya. Saya tidak tahu lagi mau bicara apa, saudara. Kalau saya mau menyerah rasanya. Tapi tahukah saudara, kalau saya menyerah, berarti saya sedang menolak Tuhan, saudara. Karena saudara,
Hati Tuhan begitu kuat sekali mengasihi saudara dan saya. Dia sudah pilih kita. Bahkan dia sampai mati untuk kita, saudara. Biarlah kiranya saudara setiap kita yang ada di tempat ini yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita semua merendahkan diri di hadapan Dia. Kita bertobat. Bahkan sebetulnya kita tidak layak memandang Dia, saudara. Tidak layak menengadahkan kepala kita. Hanya oleh karena anugerahnya saja. Kita boleh masuk ke dalam masa ini. Saudara, perjalanan yang kita lewati tidak pernah kita lalui sebelumnya. Dan tidak pernah kita melihat ada manusia yang pernah berbicara seperti ini, saudara. Yang berbicara apa adanya, yang tidak memanipulasi, yang tidak berusaha untuk meyakinkan saudara, yang benar-benar saudara mengizinkan Tuhan. Saudara, Tuhan berdaulat di atas semua, termasuk atas hidup kita, saudara. Seperti dikatakan saudara di ayat yang tadi dikatakan, bahwa ternyata dia pernah membisu. Dia menahan hatinya. Karena saudara, setiap kali dia mau bertindak, maka itu bisa nanti habis semua, saudara. Kalau saudara baca kitab Perjanjian Lama, bagaimana ketika dia memimpin bangsa Israel, maka seorang Musa, bayangkan dia bisa menyalahkan Tuhan. Apa nanti kata orang? Jadi tepat saudara pada waktu itu, Musa sedang memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Itulah yang dikatakan Yesus kepada Simon Petrus, saudara. Enyahlah engkau iblis, karena engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Musa itu adalah satu kelancangan. Tapi pada waktu itu saudara, Allah itu menahan hatinya. Dan apa tindakannya Musa itu benar-benar seperti bumerang terhadap dia. Sehingga Tuhan berterus terang, kamu tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Saudara, hati Musa pada waktu itu sangat sedih sekali, saudara. Bayangkan dia yang memimpin bangsa itu dengan hal-hal yang luar biasa. 10 tulah. Akan lewat mereka melihat tiang awan dan tiang api. Itu satu peristiwa yang sangat luar biasa. Jadi Musa itu sangat dihormati. Bahkan Tuhan mengangkat dia itu menjadi Tuhan.
atas bangsa Israel. Dan Harun adalah nabinya. Tahukah saudara, Tuhan itu tidak pernah basa-basi, saudara. Setiap yang keluar dari mulutnya, itu adalah kebenaran. Tidak boleh tidak terjadi. Saudara, di dalam diri manusia ada kemampuannya Tuhan, saudara. Makanya dikatakan sejak saat ini apapun yang mereka pikirkan, apapun yang mereka rencanakan pasti terjadi. Itulah yang sedang kita lihat terjadi sekarang ini, saudara. Dan selalu, saudara, ketika manusia itu menemukan sesuatu, yang paling hebat mungkin adalah Einstein. Penemuan dia. Atau hal-hal yang lain lagi. Tapi yang paling saya tahu adalah Einstein. Saudara, di dalam penemuannya itu, dia menemukan ada sesuatu yang berbahaya. Sehingga dia membuat aturan. Tapi dia sudah berkata, nanti akan ada orang yang akan menyalahgunakan hukum ini. Dan memang menjadi kenyataan. Ketika terjadi bom nuklir, saudara. Itu adalah dari penemuan Einstein, hukum kekekalan energi. Dan sejak ditemukan, sejak dijatuhkannya bom di Hiroshima dan Nagasaki, saudara, maka sejak saat itu mulai dibuat satu peraturan supaya tidak akan terjadi lagi hal yang seperti itu. Jadi selalu ada saja badan dunia yang dibentuk untuk tetap menjaga bumi ini tetap bertahan dari kehancuran. Dan tahukah saudara, Tuhan berdaulat di atas semua. Ini mesti kita tetap pegang di hati kita, saudara. Tuhan berdaulat di atas semua. Artinya, semua hal yang menimpa dunia ini, itu yang dikatakan dia memilukan hatinya. Perhatikan saudara, di ayat itu dikatakan, aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan membuat layu segala tumbuhan-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Saudara, hal ini saudara, walaupun ini berbicara kepada materi, gunung-gunung secara materi, sungai-sungai secara materi. Tapi tahukah saudara, ini juga berbicara kepada umat manusia. Di mana ada ketandusan-ketandusan di dalam hati manusia. Jadi ketika Tuhan membuat ini, justru disitulah si jahat itu mencoba membuat hal-hal yang lebih menarik lagi. Supaya manusia ini terlena dan tidak memandang kepada Tuhan lagi. Tahukah saudara? Begitu hati kita tertuju kepada dunia ini, tertuju kepada hal-hal materi, tertuju kepada uang, tertuju kepada pekerjaan kita, kitalah orang yang paling malang, saudara. Makanya saudara,
Ketika Tuhan berfirman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Harusnya saudara perkataan Tuhan cukuplah sampai di situ. Karena kalau kita mengerti tentang Tuhan yang sesungguhnya, bagaimana tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama, bagaimana mereka dipelihara oleh Tuhan, Abraham, Daud, siapa saja. Harusnya semua orang itu mengerti bahwa Tuhan itu memelihara kita. Pasti. Tetapi saudara, demi para pendengarnya itu saudara tertarik dengan perkataannya. Maka ada perkataan, maka Tuhan akan menambahkan. Carilah dahulu kerajaan dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dia mengatakan berulang-ulang, jangan khawatir. Jangan kamu khawatir. Lihat burung di udara. Tetapi oleh karena kekhawatiran kita, kekhawatiran manusia, maka mereka menyekolahkan anak-anak mereka di tempat yang terbaik. Supaya nanti ketika mereka besar, mereka akan memperoleh pekerjaan yang terbaik. Ketika terjadi perubahan selama 2 tahun ini, di mana anak-anak tidak sekolah, maka banyak orang tidak siap. Dan semuanya menyalahkan siapapun yang membuat peraturan. Padahal kita tahu saudara, ini semua adalah kedaulatan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Di mana Tuhan sendiri ingin mengajar anak-anak kita. Dan sekarang saudara ketika dia coba membangun kita di sini, saudara, kalau saudara melihat Tuhan yang sebenarnya, memandang dia dengan ketulusan, maka harusnya saudara ada di pihak Tuhan. Bukan di pihak manusia. Harusnya kita tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Pikirkanlah apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Dia memikirkan semuanya. Karena memang saudara, semuanya itu ada di dalam hatinya. Saudara, ini masanya Tuhan sedang tampil, saudara. Mari saudara kita bersama-sama, saudara. Saling menopang dalam hal ini. Mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, berkali-kali saya katakan saudara, pengen rasanya menyerah. Kalau ada orang lain yang saya lihat mungkin, yang berani mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Tentu saudara, semua kita pasti mengenalinya. Kalau hati kita tetap tertuju kepada Tuhan.
Saudara, ketahuilah saudara, setiap yang saudara dengar selama ini sangat berharga harusnya saudara. Tapi kadang ketidakmengertian kita saudara, membuat kita acuh tak acuh. Dia sedang datang menyelamatkan kita. Benar-benar dia datang menyelamatkan kita. Saudara, Tuhan Yesus sampai menangisi Yerusalem, saudara. Yerusalem, Yerusalem. Berkali-kali aku datang. Seperti induk ayam yang berusaha mengumpulkan anak-anaknya. Tetapi engkau tidak mengerti apa yang mendatangkan damai sejahtera bagimu. Kalau saudara baca ayat itu saudara akan mengerti perasaan Tuhan. Dan tahu apa yang terjadi saudara sesudah itu saudara? Bayangkan saudara, 6 juta orang Yahudi. Lama setelah itu saudara kita melihat peristiwa itu terjadi. Karena saudara, firman itu kembali diucapkan. Bahwa akan ada tangisan di Rama. Kan? Saudara, ketika peristiwa itu terjadi saudara. Bangsa Yahudi benar-benar meratap saudara. Ngeri sekali saudara. Bayangkan bagaimana anak-anak kecil juga. Di mana Tuhan? Kata mereka. Dan tahukah saudara? Saudara yang ada di sini. Kalau saudara tidak menghargai firman Tuhan. Saudara, peristiwa genosida di mana umat Yahudi itu dimasukkan ke dalam satu camp gitu ya. Lalu gas beracun dilepaskan. Enam juta orang saudara. Bukan sedikit. Ngeri sekali saudara. Apakah mereka bukan umat pilihan? Mereka umat pilihan saudara. Bagaimana ketika nenek moyang mereka yaitu Abraham, Ishak dan Yakub menyaksikan itu saudara. Hati mereka sangat pilu. Tetapi mereka harus menahan air mata mereka, saudara. Menahan hati mereka. Karena firman Tuhan ini ada, saudara. Aku menahan hatiku. Tahukah saudara kenapa Tuhan menahan hatinya? Ada begitu banyak penderitaan-penderitaan yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana orang-orang miskin ditindas. Bagaimana orang-orang yang mengalami sakit penyakit yang mengerikan. Itu semua akibat daripada dosa. Bahkan ada akibat daripada orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari situ, saudara. Sejak ditemukannya obat-obat terlarang, ditemukannya narkoba, awalnya saudara, itu dipakai untuk membius demi keselamatan. Tapi tahukah saudara, itu sudah dipakai untuk menghancurkan generasi muda. Benar-benar secara masif terstruktur, saudara. Pembantaian manusia. Bukan hanya karena wabah ini, saudara. Karena wabah ini belum ada apa-apanya, saudara. Dengan yang meninggal.
Kemarin kita mendengarkan, oh ada setiap hari yang meninggal karena COVID. Sekarang juga banyak tiap hari meninggal, antri juga di kuburan. Bukan karena COVID. Berarti sebetulnya ada banyak kasus yang selama ini meninggal dan memang sudah terbuka semua. Bukan karena meninggal karena COVID. Bahkan ada yang sampai peti kosong yang dikuburkan, saudara, demi mendapatkan uang. Karena ada dana untuk itu, saudara. Itu yang sedang terjadi. Ada begitu banyak korban-korban. Orang-orang rakyat kecil yang menderita. Bayangkan bagaimana Tuhan memandang itu semua, saudara. Sangat memidukan hati Tuhan. Saudara, semua saudara yang ada di sini, saudara, yang mendengarkan setiap pagi, mari kenali hatimu, saudara. Apakah engkau menjadikan Tuhan menjadi hal yang terutama dalam hidupmu? Selidikilah hatimu, apakah masih ada tersisa di dalam dirimu hal-hal yang engkau sisakan untuk dirimu sendiri. Apakah dengan diam-diam engkau masih mencari upah dunia ini, saudara? Saudara, nggak layak, saudara, dunia ini dibandingkan dengan Tuhan. Untuk apa kamu memperoleh seluruh dunia ini kalau engkau kehilangan nyawamu? Apa yang dapat engkau berikan untuk menggantikan nyawamu? Kata Tuhan, saudara. Tapi berapa banyak di antara para hamba-hambanya yang diangkat dia dari tempat yang paling rendah menjadi seperti sekarang mungkin. Yang tidak bisa melepaskan apa yang dia miliki demi memperoleh Tuhan. Dari mulut mereka mungkin mengatakan, aku cinta engkau, engkaulah segalanya. Tapi pada kenyataannya, hatinya sudah melekat dengan dunia ini. Melekat dengan hartanya. Kalau Tuhan mau boleh berkata, hamba-hambaku munafik. Mereka mengatakan di depan umum, aku hamba Tuhan. Tapi pada kenyataannya mereka hamba dunia ini. Coba perhatikan bagaimana tunduknya mereka kepada peraturan yang dibuat oleh dunia ini. Bagaimana takutnya mereka dengan apa yang dikatakan oleh dunia ini. Di mana iman mereka kepadaku? Tapi saudara, Tuhan tetap berfirman sampai selesai pengelolaan. Dia tetap menyampaikan isi hati. Saudara, saya berdoa, saudara. Kalau saya mengatakan sekali lagi hal ini kepada saudara, mari saudara, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kalau saya mengatakan rendahkan hatimu, benar-benar saudara, saya sudah belajar bahwa Tuhan ketika dia berfirman, dia sudah melakukan terlebih dahulu, saudara. Jadi kalau saya mengucapkan perkataan ini, perkataan Tuhan ini, tentulah saya juga telah melakukannya terlebih dahulu. Dan kalaupun mungkin saya
kedapatan belum ternyata benar melakukannya. Saudara, karena saya mengucapkannya, maka itu akan terjadi dalam hidup saya. Itu maksudnya, saudara. Jadi kita ini dihakimi oleh firman, oleh perkataan. Jangan pusing dengan salah dan benar. Itu yang kita dengarkan awal-awal. Tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Benar-benar kita melihat bahwa racun itu, saudara, sedang dikeluarkan dari kita. Saudara, kalau saudara mau mengerti bagaimana rencana penyelamatan Allah atas hidup kita, maka tentu sikap kita akan benar-benar menantikan juru selamat itu, saudara. Dan benar-benar mengizinkan juru selamat itu membawa kita. Merelakan hati kita dibawa oleh Dia. Sehingga ketika dunia ini, saudara, ingin merampas kembali apa yang dia merasa dia punya, kita mesti relakan semua. Selama ini, selama 200 hari lebih kita lancar. Tapi kita tidak terlalu menghargainya. Saudara, mudah saja saudara Tuhan buat, Tuhan kembalikan semua. Dan memang Dia berdaulat atas semua. Tapi saudara, sekarang ini saudara, makin lama peraturan makin diperketat. Saya dengar kemarin dari sharing teman-teman ada kemarin yang saya bilang teman yang pernah datang ke sini ya. Dari sharing itu saudara, ada yang mengatakan bahwa di daerah Jawa Timur, dan itu memang katanya sudah viral gitu ya. Saya tidak melihat juga semua. Bahwa orang-orang yang tidak divaksin itu bebas diambil, jadi diumumkan oleh bupatinya, bebas diambil entah ternaknya, entah sapinya, entah kambingnya. Sama seperti dulu ya. Orang kafir katanya. Rela harus bisa dirampas hartanya. Jadi kayak nggak punya hak. Dan itu yang mengakibatkan orang-orang yang tidak divaksin itu, saudara, itu mereka akhirnya ramai-ramai divaksin, saudara. Dari yang halus sampai ke kasar. Saudara, apakah Tuhan tidak melihat semuanya? Apakah Tuhan tidak berdaulat? Tuhan berdaulat di atas semuanya. Saudara, secara lembut Tuhan menasihatkan kita. Aku menasihatkan engkau, belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan. Tetapi saudara, kita tidak tahu kalau hati kita sudah melekat kepada dunia ini. Sehingga ketika kebebasan kita dirampas, tidak bisa pergi kemana-mana, tidak bisa pelayanan, dan tidak bisa ibadah. Ada keluarga dari teman kita yang saya bilang itu tadi, saudara. Dia sudah bilang, dia teguh hatinya, tidak mau. Tetapi saudara, karena di gereja pun sudah dikatakan, kalau tidak punya surat vaksin, maka tidak bisa beribadah. Itu gereja asli, saudara.
Di Batam juga sudah ada yang menerapkan itu. Sehingga saudara dengan dia terpaksa. Karena apa saudara? Sebetulnya ada gereja lain yang belum menerapkan itu. Tapi karena memang selama ini dia menganggap gereja itu yang benar. Jadi apapun yang dikatakan pendetanya, itulah yang dia dengar. Padahal di dalam hatinya dia tidak mau menerima itu. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang, saudara. Saya bahkan tidak berani melarang saudara saya untuk tidak divaksin. Ketika diperhadapkan memang, saudara. Jadi gimana nanti kalau ada keluarga yang sakit? Gimana lah? Kalau ada acara-acara adat di kampung, gimana lah? Lalu saya bilang, kalau sudah sampai ke situ, itu pilihan. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Tahukah saudara, bagi saya sebagai seorang gembala mengucapkan ini berat. Karena apa saudara? Karena saudara mungkin pasti yang sudah divaksin tertuduh. Saya tahu saudara. Tetapi tahukah saudara, di dalam hati saya harus tetap mengucapkan perkataan. Jadi dalam hal ini saudara, datanglah kepada Tuhan. Saya pun tidak bisa menolong saudara. Kalau saudara datang merendahkan diri, melepaskan, rela saudara, kehilangan pekerjaan saudara, rela kehilangan apapun di dunia ini, maka saudara pasti menemukan emas yang telah dimurnikan itu. Kita mesti membeli, saudara. Saudara, bagi kita manusia mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya ketika pemuda yang kaya itu pulang dengan sedihnya, saudara. Tuhan bilang, alangkah sulitnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah yang sedang terjadi, saudara. Saudara lihat teman-teman kita yang mungkin dalam hatinya mungkin menyalahkan saya. Lalu mereka di media sosial mungkin memposting sesuatu yang mungkin mendengarkan hamba Tuhan besar. Bahkan mereka bilang itu hamba Tuhan idola gitu. Silakan. Tapi saudara lihatlah saudara. Mereka mengatakan puji Tuhan. Sekarang bebas kemana-mana. Posting saudara. Kemana pergi hari ini? Weekend ini kemana? Makan-makan di mana? Mereka coba menunjukkan saudara betapa bahagianya setelah menerima itu. Saudara, ketahuan saudara apa yang mereka pilih. Jadi nanti saudara, ketika benar-benar dia menyatakan siapa milik kepunyaannya, manusia yang dia memilih dunia ini, tidak mungkin bisa berbohong. Gak mungkin dia bilang begini, oh tetap hatiku sama Tuhan. Tidak bisa saudara, percaya. Mau dia bilang, oh bersiap-siap pulang. Gak bisa, terang benderang sekarang. Terbukti kok. Dan mereka membuktikan sendiri hati mereka ada di mana. Nggak perlu saudara kita sebetulnya hakimi lagi. Dirinya sendiri yang mengambil keputusan seperti itu. Dari perkataannya, dari sikapnya, dari takutnya. Disitulah saudara. Membuktikan bahwa Tuhan itu nyata
nyata. Jadi terangnya itu sedang datang. Sekarang terang benderang, kelihatan semua hati kita ada di mana. Jadi kita nggak bisa bilang, saudara, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, hati kita tertuju kepada Dia. Nggak bisa kita pungkiri, saudara. Pada kenyataannya hati kita ada di mana. Nggak bisa, percayalah, saudara. Bagaimana sikap kita dalam beribadah. Bagaimana ketika kita bangun pagi. Bagaimana kita menunggu hari ini karena kita katakan bahwa Tuhan datang di pagi hari. Sama seperti dulu. Pagi dan petang. Bagaimana sikap kita terhadap itu? Kelihatan. Bagaimana dengan lancangnya kita coba mengatakan. Enggak. Suara Tuhan enggak kayak gitu. Firman Tuhan enggak kayak gitu. Mungkin saudara berkata, saya pun tahu firman Tuhan. Semua orang, saudara, tahu firman Tuhan. Saudara, ketika teman-teman ini ngajar, ketika pertama mereka ini, saya lihat, saudara, mereka haus gitu ya. Mereka datang ke sini, mereka mendengarkan. Tapi ketika mereka tahu saya dulu murid siapa, ketika saya mengucapkan hal-hal mungkin yang tidak seperti biasanya gitu ya. Saudara, apa yang pertama kali ketika mereka mendengarkan itu, rasanya itu berkurang, hilang. Dalam hati saya, saudara, bilang sama Tuhan. Ya Tuhan ya, sulitnya Engkau mendapatkan tempat di hati para hamba-hambamu ini. Saudara, ada banyak orang tahu firman Tuhan, saudara. Tahu dengan jelas. Tapi sudah jelas-jelas pun saudara dibuktikan bahwa sebetulnya mereka nggak mengenal Tuhan dengan sikap mereka dengan sekarang ini, saudara. Tapi ketika dikatakan seperti itu, mereka tetap masih ngotot, kami ini mengenal Tuhan. Padahal pada kenyataannya mereka tidak punya sesuatu yang pasti yang mereka pegang. Tapi tetap masih membanggakan diri dengan pelayanan. Dengan segala sesuatu yang mereka pikir mereka bisa menyogok Tuhan dengan pelayanan pergi kemana-mana. Saudara, Dia sedang datang di tengah-tengah kita. Sekali lagi, saudara, mari kita rendahkan hati kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kita turun bersama-sama dengan Dia memerintah. Tahukah saudara, sebetulnya Dia sedang datang, turun bersama dengan orang-orang kudus. Saudara, harusnya kita ada di dalamnya. Karena itu firman, saudara. Kalau saudara mengakuinya, maka saudara ikut di dalamnya. Karena kan dikatakan, perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu segera dirampas katanya. Langsung dirampas ke tahtanya. Jadi sebetulnya kita ini sejak semula harusnya sudah ada di tahta. Dan itu sudah berulang-ulang disampaikan juga oleh Paulus di dalam kitab Efesus. Kita duduk bersama dengan Dia. Jadi sebetulnya saudara, segala sesuatu terjadi itu karena firman-Nya, itulah firman-Nya. Makanya di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta saudara ada di mana? Apakah di dunia ini? Apakah di dalam Tuhan?
Saudara, benar-benar saudara, setiap kali saudara menyampaikan sesuatu, dan ketika di dalam hati saya sepertinya ada perlawanan gitu ya. Saya itu hati saya deg-degan, saudara. Itu firman Tuhan itu benar-benar saudara, gimana mau bilangnya ya. Kalau mungkin dulu saya pernah ngalaminya, paling sekali. Aduh itu untuk membandingkan firman Tuhan yang sekarang saudara. Itu benar-benar saudara saya gak tahu menceritakan. Mungkin saudara pikir mungkin saya punya pengalaman seperti itu. Tapi saya bilang saudara, kalau saudara punya pengalaman seperti yang saya bilang, tentu saudara akan benar-benar memperhatikan setiap perkataan ini saudara. Kalau saudara benar-benar loh. Ketika tadi malam saudara saya persiapkan ini saudara. Saya tahu saudara mungkin sinyalnya memang nggak bagus hari ini. Karena saya sudah tahu memang ini sedang gangguan seluruh Indonesia saudara. Karena proyek 5G sudah mulai berjalan di Indonesia. Bayangin saudara, proyek 5G ini saudara, ini sebetulnya itu masih ditentang saudara. Karena mereka tahu bahayanya. Tetapi saudara, bangsa kita, karena memang ingin maju saudara. Jadi benar-benar bangsa ini, kita ini seperti berteriak ingin menjadi negara maju. Tuhan tahu saudara. Ketika satu peradaban menjadi sangat maju sekali. Lihat yang di Eropa saudara. Gereja-gereja tidak ada lagi penghuninya. Itulah kemajuan. Itulah kekayaan. Dan tahukah saudara, setiap negara maju pasti meninggalkan Tuhan. Dan tahukah saudara, sekarang itu sedang digantikan. Tadi pagi saudara ketika saya tahu saudara akan sulit sinyal ini ya. Saya berkati saudara. Karena kita untuk upload saja semalam itu tidak bisa. Tapi saya bangun dengan semangat saudara. Karena tiba-tiba perkataan dari mulut saya keluar. Mari Tuhan kita berkati semua jaringan ini. Karena kita berkuasa atas. Engkau berkuasa atas. Saudara, segala yang milik dunia ini sedang mereka katakan bahwa kalian tidak boleh memakainya. Saudara, apakah Tuhan gentar dengan itu? Enggak. Ya sudah, yang milikmu ya udah pakai. Itu sebabnya. Saudara, hari ke depan saya tahu saudara, saya membutuhkan saudara. Kehadiran saudara di Zoom ini saudara membuat saya semangat karena saya memperhatikan saudara, ketika sikap saudara menerima, saya melihat saudara, Tuhan itu dengan bebas berbicara kepada kita. Ya, saya merasakan saudara aliran-aliran itu mengalir. Dan saya sebagai termasuk di dalamnya.
Saya sangat diuntungkan dalam hal ini. Dalam arti kita sama-sama bisa mendengarkan suara Tuhan. Saya melihat aliran-aliran itu lancar. Dari dalam hatinya akan memancar aliran-aliran air hidup. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sehingga sebetulnya ada kegentaran dalam hati saya. Kalau kita tidak ada Zoom ini, gimana ya Tuhan? Saya secara pribadi, bukan saudara. Sehingga saudara, karena selama ini saudara benar-benar saya belum pernah mengalami seperti ini. Bisa bangun setiap hari dengan semangat dan tidak pernah kehilangan konsentrasi saya berjaga-jaga. Beneran. Saya biasa saja kalau nggak tidur gitu. Sehingga ketika jam alarm itu bangun itu benar-benar sudah keindahan yang luar biasa setiap hari, saudara. Dan ini yang kadang-kadang saya tanyakan kepada saudara, gimana baik saudara dapat ketika saudara diam saja dalam hati Tuhan. Tapi tak mengapa lah. Harusnya kita mempersekutukan tentang Tuhan, saudara. Ketika kita jumpa, ketika habis ibadah, saya pengen rasanya bersekutu, menceritakan tentang Tuhan. Saudara bisa cerita tentang apa yang saudara dengar. Tapi saudara, mungkin itu belum waktunya kali ya, belum dapat kali ya. Tetapi ketika saudara lagi ini mungkin kita masih terganggu lagi. Saudara, dalam hati saya begini. Dalam keadaan apapun, kita tetap menanti-nantikan Tuhan. Bukan karena kita di Zoom ini, tetapi Tuhan bisa melatih saudara. Ketika tidak ada Zoom, saudara tetap bangun pagi kah? Mendengarkan dia atau setiap hari? Saya hari-hari ini saudara, bukan hanya tiap Zoom. Setiap hari saya merenungkan Tuhan. Saya tidak pernah mengalami seperti ini. Berarti saudara, Tuhan yang membuatnya. Bisa tetap seperti ini. Terpujilah Tuhan untuk itu. Semakin hari, saya semakin menundukkan diri saya di hadapan Tuhan. Saya tahu itu pun Tuhan. Dan mari kita izinkan Tuhan terus, saudara, menjadi pusat perhatian kita. Baik, sudah jam 6. Kita akhiri. Sampai jumpa nanti malam. Ya, kalau memang kurang lancar juga di sini, kita akan di radio saja ya. Akan direkam khusus. Saya nggak tahu gimana caranya nanti ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk setiap perkataan-perkataan. Biarlah apa yang kami dengar hari ini, semuanya semakin membangkitkan iman kami untuk melekat dengan Engkau. Bagimulah pujian, hormat, dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Baik, puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.